Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada hari ini insyaallah kita akan mulai kembali pembelajaran kita pada pelajaran Imla. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang menurut kurikulum yang telah dirumuskan untuk kelas 11 akan dimulai pada bab yang berbunyi hasbun nun, atau kalau istilah bahasa kitanya penghapusan huruf nun. Namun sebelum lebih jauh kita masuk kepada pembahasan tentang hasbun nun ini, perlu kita perhatikan bahwasanya ketika kita mendengar ada istilah hasbun nun, di sana mungkin akan terlintas di benak kita beberapa kemungkinan pemahaman yang mengarah kepada judul tersebut, di mana kata-kata atau sebutan hasbun nun seringkali identik dengan ada istilahan di dalam ilmu nahwu. Kemudian di dalam ilmu nahwu tersebut juga ada kalanya istilah hasbun nun kita dapati dalam beberapa bab pelajaran nahwu. Yang pertama, yang paling sering kita dengar istilah hasbun nun ketika ada satu fi'il mudhari yang merupakan salah satu daripada al-af'al al-khamsah. Itu kan ada istilah al khamsah, ada 5 fi'il, makanya disebut al-af'al al-khamsah. Yaf'aluna, taf'aluna, kemudian taf'alani, yaf'alani, dan taf'alina. Ini salah satu daripada al-af'al al-khamsah dalam kaidah nahwu sering kita ketahui atau pernah kalian dengar atau kalian pelajari bahwasanya apabila ke salah satu daripada kelima fi'il tersebut dimasuk oleh awamilul nasbi atau awamilul jazmi, maka di sana terjadi istilah hasbun nun. Nun yang ada di akhir kelima fi'il tersebut akan dihazab, akan dihapus ketika dimasuki salah satu daripada amil nasab ataupun amil jazam. Nah, ini yang pertama, yang mungkin kita mendengar istilah hasbun nun. Yang kedua, hasbun nun akan kita dapati atau kita temukan ketika kita dalam nahwu belajar pada bab idhafah. Lebih jelas, apabila ada satu isim diidhafatkan pada isim lainnya melalui babul idhafah, apabila mudhaf yang didhafatkan kepada mudhafun ilaih itu mengandung nun, misalnya untuk lebih jelasnya, misalnya sigatnya seperti muslimuna. Muslimuna itu diambil dari kata-kata aslama yuslimu, lalu ada kata muslimuna. Ketika kita idhafatkan kepada mudhafun ilaih, maka akan terjadi pula istilah hasbun nun. Nah, ini dua hal yang perlu kita pahami ketika mendengar ada istilah hasbun nun. Jadi kemudian ternyata istilah hasbun nun tidak hanya kita dapat di dalam istilah ilmu nahwu, ternyata ada juga bab dalam bab pelajaran imla yang juga memuat tentang hasbun nun. Dan memang jelas ada hubungan, ada kaitan antara ilmu nahwu, ilmu sharaf maupun disiplin ilmu-ilmu lain bahasa Arab lainnya dengan kaidah-kaidah pelajaran imla. Kemudian santri sekalian, kita masuk pada bab yang kita pelajari pada hari ini, yaitu hasbun nun, atau ulangi lagi artinya penghapusan huruf nun. Langsung mulai bacakan kepada kaidahnya. Idza udhifal musanna tuhzafu nunuhu mislu aina su'adin wasi'atani.
Di sini ada beberapa beberapa kategori kalimat yang pada saat itu mesti kita hapus huruf nun. Yang pertama, apabila musanna itu diidhafatkan kepada isim yang lain. Mulai tuliskan. Contoh di sini tertulis kitaba tilmiz. Kitabat tilmizi mufidani. Nah, kita tahu kitabah ini asal mula kalimatnya bukan seperti ini. Asal katanya adalah kitabun. Kemudian menjadi musanna, menjadi kitabani. Kemudian lantas di mana huruf nun yang ada di akhir musanna ini? Nah, inilah yang kita maksud dalam kaidah pembelajaran hari ini. Apabila dalam kaidah imla, apabila musanna dalam hal ini kata-kata kitabun, kitabani diidhafatkan kepada isim yang lain. Jika kalian pertanyakan idhafatnya sebenarnya kemana? Jelas idhafatkan kepada isim. Jadi mudhaf mudhaf ilaih itu dua komponen yang dua-duanya adalah isim. Ini perlu kita tegaskan. Ini namanya mudhaf, ini namanya mudhaf ilaih. Dalam babul idhafah ada dua komponen. Yang pertama namanya mudhaf, yang kedua namanya mudhafun ilaih. Apabila musanna diidhafatkan kepada isim yang lain, dalam ini namanya mudhafun ilaih, maka tuhzafu nunuhu. Makanya tidak terlihat lagi di sini ada huruf nunnya. Seharusnya, semestinya itu ada kitabani at-tilmiz. Namun terkait dalam kaidah, mesti demikian. Mau tidak mau harus kita hapus. Tidak boleh kita menulis misalnya kitabani. Nah, ini bisa kita kiaskan dengan contoh-contoh lainnya. Misalnya apalagi ya? Misalnya talibun. Talibun. Musannanya apa? Talibani. Talibani. Nah, kemudian kita bentuk dalam kalimat. Nah, kalau selama masih berbentuk kalimah atau istilah bahasa Indonesianya kata, tidak terlihat apakah itu, tidak terlihat istilah hasbun nun, tapi akan terlihat istilah hasbun nun ketika kita contohkan dalam sebuah kalimat, walaupun kalimat singkat mungkin. Misalnya taliba, asal mulanya talibani, kemudian kita sandarkan kepada taliban, misalnya al-ilm, taliba, maka tidak ada lagi istilah nun. Nah, itulah namanya hazab. Talibal ilmi, misalnya mahbubani, disenangi. Mahbubani. Nah, ini paling kira cukup dua contoh, bisa kita kiaskan kepada contoh-contoh lainnya. Yang jelas yang dimaksud dengan musanna di sini adalah isim. Yang dimaksud dengan musanna di sini adalah isim. Karena kenapa harus isim? Sebab yang sekali lagi kembali kepada babul idhafah, yang diidhafatkan itu mesti adalah isim. Walaupun istilah musanna pun kadangkala bisa kita temui dalam fi'il. Misalnya yadribani, itu ada makna musanna di situ. Nah, namun yang dimaksud di sini jelas adalah sekali lagi isim. Silahkan nanti dicari mungkin di kamus dan sebagainya, atau contoh-contoh lainnya kita kiaskan dengan contoh seperti ini. Jadi perlu diingat sekali lagi, istilah musanna yang diidhafatkan maka harus kita hapus nunnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah idza udhifal mudzakkar as-salim. Nah, ini mungkin tidak terlalu detail lagi, sebab istilah mudzakkar salim sudah kita pelajari jauh-jauh sebelum kita ke aliyah, mungkin di sanawiyah, mungkin juga di ibtidaiyah sudah kita dengar, kita pelajari istilah muzakkar salim.
Nah, muzakkar salim itu kan yang di akhirnya itu ada huruf nun. Ada huruf nun. Seperti kalau di buku ada istilah misalnya kayak muslimun, mu'minun, mu'minani, mu'minuna, muslimun, muslimani, muslimuna, muallimun, muallimani, muallimuna. Nah, itu disebut dengan jamak muzakkar salim. Jadi sekali lagi tidak terlalu detail malah menerangkan apa istilah muzakkar salim. Yang jelas itu jamak yang maknanya laki-laki, ciri khasnya di ujungnya ada huruf nun. Ya. Kemudian juga tuhzafun nunuhu. Sebagaimana musanna, jamak muzakkar salim juga dihazaf atau dihapus nunnya ketika terjadi dalam proses idhofah. Mislu sadiqul qawli mahbubuna. Sadiqul qawli mahbubuna. Orang yang benar dalam perkataannya akan disenangi. Wala tuzadul alifu ba'dal wawi idza ma huzifat nunul jam'i. Nah, ini perbedaannya khusus untuk jamak muzakkar salim ini mungkin ada kata syabuh atau ada iltibas, kesamaran, mungkin nanti keraguan-raguan ketika dihazab nun pada jamak muzakkar salim. Jangan sampai kita letakkan ada huruf alif sebagaimana yang terjadi ketika hasbun nun dimasuki oleh awamilun nasbi atau awamilun jazmi. Coba kita bandingkan gimana ya? Misalnya ketika ada salah satu af'al khamsah tadi yang disebutkan tadi, misalnya yadribuna, kemudian dimasuki oleh salah satu awamilun nasbi, misalnya an. Kemudian yadribuna menjadi an yadribu. Nah, ketika ini ditambahkan alif. Berbeda dengan bab hasbun nun dalam pelajaran imla. Misalnya kata-kata muallimuna sama-sama ada nunnya. Tapi ketika diidhofatkan maka tidak disertakan lagi alif. Misalnya muallimu al-fiqh misalnya. Nah, muallimul fiqh misalnya mamduhuna. Ini sebagai contoh aja. Mamduhuna. Muallim atau guru-guru fikih itu dipuji. Kalau ada yang menulis seperti ini salah. Nah, jadi jangan ada tasyabuh atau kesamaran. Kalau dalam babul idhofah, jamak muzakkar salim didhofatkan kepada mudhafun ilaih, maka tidak ada lagi ditulis huruf alif. Berbeda ketika hasbun nun yang ada pada bab al-af'al al-khamsah. Kemudian kaidah yang ketiga, tuhzafun nunu min kalimatai min wa an. Aman wa an. Idza dakhalata ala ma au man. Mislu mimma wa amma wa mimman wa amman. Silakan diperhatikan di buku pelajarannya. Apabila min atau an masuk kepada ma atau man, maka dihapus nunnya. Siogianya di situ ada nun. Min misalnya masuk kepada ma, min ma, an ma. Nah, kemudian mislu contohnya mimma. Mimma itu asalnya bukan kalimat asli. Jadi mimma itu asalnya min dengan perpaduan antara min dengan ma. Begitu juga dengan amma. Amma itu perpaduan antara an dengan ma. Nah, di sini juga ada keterkaitan dengan disiplin ilmu lain, itu disiplin ilmu tajwid. Ya. Apabila itu ada istilah idgham, ya kan min ma. Jadi ada keterkaitan dengan istilah ilmu lainnya. Kada bisa kita mengatakan misalnya min ma atau an ma mesti diidghamkan. Sehingga menjadilah mimma dengan amma. Nah, mimma dengan amma. Apabila ada yang masih menulis misalnya mimma
jar mu'alim misalnya mendiktekan tuliskan mimma, tulisnya min dengan ma. Nah itu secara makna walaupun tidak salah dari segi makna, namun kita menghilangkan fasahatul kalimah. Tapi istilah bahasa Arab itu fasahatul kalimah. Dalam arti kata kita tidak menggunakan kalimat yang familiar dipergunakan oleh orang-orang Arab. Jadi bisa digunakan mim ma. Walaupun kita menggunakan min dengan ma itu tidak salah. Atau disuruh tuliskan amma, sementara mungkin kalian menulis misalnya an dengan ma, tidak salah dari segi makna, namun itu bukan kalimah yang dipergunakan oleh orang-orang Arab. Nah ini mu'alim kira cukup tiga kaidah itu. Silakan tugas kalian nanti di lebih jelas lagi supaya lebih mendalam lagi, silakan dikiaskan. Dan kalau nanti ada yang kurang mengerti atau kurang paham, silakan nanti ditanyakan kepada mu'alim via daring. Jadi mulai persilakan, ahlan wa sahlan. Mungkin sementara untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.